Assalamualaikum para pencari hikmah sekalian. Senang sekali kita bisa berkumpul lagi. Hari ini, yuk kita buka hati dan pikiran kita sama-sama untuk menyerap sebuah pengetahuan kuno yang diwariskan turun-temurun. Sebuah penelusuran jalan spiritual menuju kelimpahan. Nah, sumber pembahasan kita kali ini adalah sebuah naskah kuno yang bernama Amwabul Faraj Al-Mamluk. Ini bukan buku biasa loh, anggap saja ini sebuah pusaka yang berisi kumpulan ilmu khusus untuk menarik rezeki dan kemakmuran. Sebuah warisan kebijaksanaan yang luar biasa dari para leluhur kita. Penting banget untuk kita pahami ya, ilmu dalam naskah ini tuh disampaikannya lewat ijazah. Apa itu ijazah? Ya, anggaplah ini seperti sebuah transmisi spiritual langsung, di mana seorang guru mewariskan ilmunya kepada murid yang dianggap sudah siap. Jadi, mari kita sikapi pertemuan kita ini sebagai sebuah proses penerimaan ilmu yang sakral. Sekarang, coba deh kita berhenti sejenak dan renungkan pertanyaan ini bareng-bareng. Inilah inti dari perjalanan kita. Bagaimana kalau ternyata pintu kelimpahan materi itu tidak hanya bisa dibuka oleh usaha lahiriah saja, tapi juga bisa diakses melalui sebuah jalan batiniah yang sunyi dan mendalam? Oke, mari kita mulai pelajaran pertama kita, ritual dana gaib. Menurut naskah ini, ya, setiap jalan menuju kelimpahan itu harus diawali dengan komitmen ritual yang, mendalam sekali. Inilah fondasi dari semua amalan yang akan kita pelajari nanti. Dan kuncinya apa? Disiplin. Teks ini benar-benar negasin. Ritual dasar ini wajib dijalankan selama 27 hari. Berturut-turut, tanpa putus sama sekali. Gak boleh bolong satu hari pun. Anggaplah ini sebagai ujian pertama atas kesungguhan kita sebagai seorang penuntut ilmu. Gimana alurnya? Coba kita perhatikan baik-baik. Selama 27 hari itu, ada 3 pilar amalan setiap harinya. Dimulai malam hari, nih setelah Isya, dengan wirid surah Asyar. Lanjut lagi pas pagi buta setelah sholat sunnah qobliyah subuh dengan doa khusus. Bahkan di dalam sholatnya pun, ada surah-surah tertentu yang dibaca dengan jumlah yang spesifik. Semuanya ini terjalin jadi satu kesatuan ritual yang utuh. Terus, apa hasilnya kalau amalan ini sempurna? Nah, teks ini menjanjikan dua kemungkinan. Bisa jadi tiba-tiba muncul sebuah bungkusan berisi uang tunai secara gaib, atau bisa juga datang sesosok khodam yang siap untuk membantu memenuhi hajat orang yang mengamalkannya. Oke, dari sana kita beralih ke ajaran kedua yang nggak kalah misterius, uang balik. Ini adalah semacam seni spiritual untuk membuat selembar uang agar secara ajaib selalu kembali ke pemiliknya, bahkan setelah dibelanjakan sekalipun. Yang bikin menarik, naskah ini nggak cuma ngasih satu cara loh, tapi ada 4 metode yang beda-beda untuk menciptakan uang balik ini. Masing-masing versinya punya pendekatan yang unik banget, mulai dari wirid ribuan kali sampai pakai media yang sangat nggak biasa, kayak ekor kadal bercabang. Coba kita dalami salah satu metode yang paling unik ya, yang pakai ekor kadal bercabang. Prosesnya itu, ekornya dikeringkan, ditaruh di antara 2 lembar uang, terus diaktifkan dengan wirid ribuan kali. Satu uang jadi induk yang tugasnya memanggil, sementara yang lain dipakai buat ngetes kemampuannya untuk kembali. Ini benar-benar nunjukin betapa spesifik dan dalamnya praktek-praktek semacam ini. Nah, ajaran selanjutnya ini menunjukkan gimana energi spiritual itu bisa ibaratnya dimasukkan ke dalam benda-benda yang kita pakai sehari-hari. Jadi, mengubah perkakas biasa menjadi sarana yang punya kekuatan luar biasa. Salah satu contohnya nih ya, ilmu dompet ajaib. Idenya sih simpel, tapi dalam banget maknanya. Bagaimana caranya mengubah dompet kita, sebuah alat finansial biasa, menjadi semacam magnet untuk menarik dan menahan kekayaan. Nah, ini dia wafak atau simbol rajah yang dimaksud. Menurut naskah, simbol ini ditulis di dalam sebuah dompet yang masih baru. Terus, prosesnya disempurnakan lagi dengan ritual malam hari, yaitu membaca surah Al-Kautsar 1000 kali untuk membangkitkan energinya. Dan ternyata prinsip yang sama juga diadaptasi untuk perangkat-perangkat modern. Ada loh amalan untuk ATM sakti yang tujuannya menarik saldo secara gaib. Dan bahkan ada ilmu nomor HP bisnis yang pakai perhitungan numerologi buat milih nomor telepon yang bawa hoki. Baiklah, sebagai penutup perjalanan kita hari ini, mari kita sama-sama resapi beberapa pesan dan wejangan akhir dari naskah ini. Ini wejangan penting, khususnya ditujukan bagi kita yang tulus ingin menapaki jalan spiritual ini. Ini nih sebuah wejangan yang fundamental banget. Kata naskahnya, kalau kita menemui kegagalan, jangan pernah putus asa. Justru, itu adalah sebuah panggilan untuk introspeksi. Coba koreksi lagi, apa ya yang kurang? Pelajari lagi ilmunya.
dan amalkan lagi dengan kesungguhan yang diperbarui. Karena pada akhirnya, di balik semua ritual, semua wirid, dan semua sarana yang kita bahas tadi, ada satu fondasi yang jadi penentu segalanya. Menurut naskah ini, kunci utamanya adalah keyakinan yang tak tergoyahkan dan kepasrahan total kepada Sang Pencipta. Setelah kita bersama-sama menelusuri beragam jalan yang ditawarkan oleh naskah ini, dari ritual yang intensif sampai memberdayakan benda sehari-hari, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Dari semua jalan ini, manakah yang terasa paling beresonansi atau paling klik dengan panggilan jiwa Anda? Terima kasih banyak sudah menyimak penelaahan ini dengan penuh hikmat. Kalau Anda merasa mendapatkan setitik pencerahan, mohon dukungannya dengan subscribe, like, dan bagikan ya. Lebih dari itu, saya sangat ingin mendengar pengalaman atau pemikiran spiritual Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi, sampai jumpa di penjelajahan hikmah kita selanjutnya.